Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat luar biasa, yaitu dari seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. 5 tahun, saya berlatar belakang dulu seorang muslim, dan saat ini puji Tuhan saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam keimanan muslim terdahulu, saya memiliki papa yang seorang ustadz, lebih mengadai seorang ustadz. Beliau juga seorang penceramah yang terbang sudah di mana-mana. Tetapi di dalam iman Islam saya terdahulu itu, papa saya sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Papa saya selalu mengajarkan ilmu hadis, ilmu Al-Quran, terus bagaimana cara membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan makhraj huruf. Terus setiap maghrib kita selalu ngaji di bawah hadis maghrib tuh. Lalu bisa dibilang memang orang tua yang sangat keras. Maka dari itu tidak pernah terfikirkan oleh saya sama sekali untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sangat mustahil dahulu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan saya. Saya mempunyai perjalanan mengenal Tuhan itu. Cerita saya berawal dari saya menantang Tuhan, saudara-saudara. Karena saat itu saya mengenal seorang laki-laki yang dimana posisinya itu saya kenal sama dia lewat TikTok, dan tidak pernah ketemu sebelum, tidak pernah ketemu, dan ada satu video di mana dia memakai salib. Nah, di situ ada satu kekecewaan besar dalam hati saya. Tapi masih perasaan kayak, maksudnya biasa saja gitu, tidak ada perasaan yang harus memiliki atau tidak. Balik lagi karena perjalanan saya juga, saya merupakan seorang yang pernah gagal dalam berumah tangga, jadi saya tidak mau yang namanya menjalani hubungan yang tidak pasti. Karena laki-laki ini bilang, lihat nanti saja ke depannya seperti apa. Tapi saya tidak mau seperti itu. Kan. Jadi ada satu cerita di mana saya berdebat sama laki-laki ini. Kami berdua berdebat itu sekitar 3 hari. Itu karena saya anak ustadz kan, jadi saya memiliki pengetahuan yang bisa dibilang cukup lah, tidak terlalu luar biasa sekali. Lalu laki-laki ini juga berasal dari keluarga pelayan Tuhan gitu. Di perdebatan kami di hari pertama tuh biasa saja gitu kan, kayak apa sih itu Islam, masih santai kan, masih santai. Lalu hari kedua mulai panas kan, kita sama-sama istilahnya keras hati kan, keras hati. Tapi laki-laki ini menunjukkan sikap kasihnya gitu. Dia tidak terlalu yang dalam Islam nih kan kayak menggebu-gebu sekali kan, kayak menantangnya, istilahnya merasa paling benar gitu kan saat itu saya. Tapi laki-laki ini kayak oh iya gitu. Tapi seiring berjalannya perdebatan, laki-laki ini makin kasih tahu ke saya, kayak menjelaskan siapa Tuhan Yesus gitu. Saya makin menjelaskan siapa Allah saya saat itu kan, Nabi Muhammad gitu. Kami berdua sambil saya buka Al-Quran, bahkan saya sambil buka Al-Quran dan laki-laki ini buka Alkitab. Lalu di hari terakhir, jadi kami berdebat itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi secara berturut-turut. Dan di hari terakhir, itu tepatnya setelah azan subuh,
Itu kami berdua sudah kehabisan bahan, tidak ada yang mau mengalah saat itu. Lalu kami berdua untuk memutuskan untuk berdoa saat itu, lebih ke arah menantang Tuhan. Karena kami berdua berpikir tidak patut gitu membicarakan Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang salah. Lebih baik kita berdoa, kita tantang Tuhan. Kalau memang Tuhan saya yang benar, itu laki-laki ini yang akan diberi hidayah sama Tuhan saya. Tapi kalau Tuhan laki-laki ini yang benar, Tuhan Yesus yang benar, Tuhan Yesus akan datang saya, akan jamah saya. Kami berdua dengan iman kepercayaan kami masing-masing saat itu, berdoanya seperti ini. Tuhan, Tuhan siapa yang benar, Dia yang akan datang. Entah itu saya yang akan dijamah sama Tuhan Yesus, atau Rain yang akan diberi hidayah sama Allah saat itu. Lalu, dengan kesepakatan setelah doa ini, kita tidak ada yang namanya bahas lagi tentang agama. Sudah kami sepakat, kami berdoa, selesai, amin. Nah, perjalanan cerita saya itu dimulai, saya bermimpi sebanyak 5 kali, saudara-saudara. Beberapa hari setelah pergumulan doa ini, saya bermimpi yang pertama itu, saya berada di sebuah rumah sakit. Jadi mama saya itu sakit, dan di sebelahnya itu ada pasien seorang anak kecil, itu dalam keadaan sekarat kan. Tetapi karena papa saya ustadz nih, saya bilang, papa tolong doakan anak kecil ini gitu kan. Lalu papa doakan anak kecil ini, tapi nggak sembuh gitu anak kecil ini. Lalu tiba-tiba anak kecil ini bangun dan berbicara, tolong taruh tangan kalian semua di atas kepala saya, kata dia. Lalu kami taruh tangan kami semua di atas kepala anak kecil ini, dan anak kecil ini sembuh gitu kan. Dan dalam mimpi saya itu, saya nggak tahu apa maksud taruh tangan di atas kepala kan, tapi kami semua mengikutinya dan anak kecil ini sembuh. Selesai anak kecil ini sembuh, lalu saya pergi ke belakang, itu menuju sebuah kayak di depan kamar mandi rumah sakit tuh, pergi ke belakang. Lalu ada seorang laki-laki tinggi, besar. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Karena laki-laki ini bilang peluk aku. Lalu saya peluk dia, saya sepinggangnya dia kan. Lalu saya pengen tahu nih, laki-laki ini siapa? Saya menatap ke atas, tapi tidak kelihatan mukanya ini siapa. Gitu. Lalu laki-laki ini menghilang, terus saya keluar kan. Saya keluar kamar dari rumah sakit ini lewat pintu belakang kan. Saya keluar, itu pas saya buka pintu, itu tuh taman tuh indah banget gitu. Itu saudara-saudara warnanya tuh nggak pernah saya lihat di dunia ini. Jadi warna di taman itu tuh kayak seperti abu-abu, putih atau perak atau apa, pokoknya indah banget itu. Jadi warnanya itu kayak apa bisa saya gambarkan seperti film-film zaman dahulu tuh, film-film jadul. Nah, seperti itu. Tapi cuma indah banget kan. Lalu di taman itu saya berjalan menuju sebuah jembatan dan di bawahnya itu ada sungai kan. Ada sungai. Saya naik ke atas jembatan dan di atas jembatan itu saya berbicara pada diri saya sendiri kayak saya pengen foto gitu. Tapi saya nggak bawa HP saat itu. Saya bilang, kenapa nggak bawa HP? Lalu saya kaget bangun. Kemudian saya menceritakan mimpi saya ini terhadap laki-laki ini kan. Lalu laki-laki ini bilang, sudah, itu mimpi biasa saja, tidak perlu difikirkan. Ya sudah, saya tidak terlalu memikirkan. Lanjut, beberapa hari kemudian di mimpi kedua saya, jadi karena saya sama laki-laki ini saya belum pernah ketemu sebelumnya dan saya berada di Jakarta dan hari ini berada di Papua. Saya di mimpi saya kedua itu saya nyamperin dia ke Papua. Lalu karena Rain ini ngekos di samping masjid, terus harus mati gitu. Terus pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti apa? Kakaknya cerita itu, saudara-saudara, saya langsung ingat kepada mimpi saya saat itu. Saya ingat ketika menjabat tangan Tuhan, itu saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan, suka, duka, ketenangan, damai sejahtera, apapun itu. Berarti saya langsung mengambil satu pemikiran, saya merasakan hal tersebut, berarti Tuhan ingin saya merasakan perasaan Tuhan ketika Tuhan disalib itu seperti apa, atau
perjuangannya Tuhan itu untuk umat manusia itu seperti apa, untuk menebus dosa manusia itu seperti apa. Karena kasih karunia-Nya Tuhan kepada kita semua, sehingga Tuhan harus mati di atas tiang kayu salib. Dan Tuhan harus dicaci maki, Tuhan harus difitnah, Tuhan harus ditusuk, dicambuk, semuanya. Itu luar biasa. Dan saat itu Kak Agi juga bilang, karena mimpi saya bertemu Tuhan itu sebanyak 3 kali, itu merupakan arti kata Tritunggal itu sendiri. Kenapa orang Kristen sangat mengagungkan angka 3? Itu berhubungan dengan arti kata Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah, kami bercerita-cerita, lalu Kak Agi tanya sama saya, apakah saya sudah siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Lalu saya bilang, saya siap gitu kan. Entah kenapa hati saya dan mulut saya berucap, saya siap. Saya bilang gitu. Lalu Kak Agi bilang, ayo Bapak Lukman tolong doakan. Saya kaget kan. Terus Kak Agi bilang, iya Mbak, ini Bapak Lukman ini adalah seorang pendeta. Gitu kan. Oh, berarti tanpa saya mencari seorang pendeta, benar-benar kayak saya mau bicara sama pendeta gitu kan. Tapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa supaya ada seorang pendeta yang mendengar tentang kesaksian saya di sana. Lalu Bapak Lukman mendoakan saya, Bapak Lukman taruh tangannya di atas kepala saya, dan saya suruh taruh tangan kiri saya di dada, dan tangan kanan saya seperti ini. Lalu saya disuruh untuk mengucapkan apa yang Bapak Lukman ucapkan kembali. Terus saya teringat lagi tentang mimpi pertama saya, tentang anak kecil ini, tentang kami disuruh semua menaruh tangan kami di atas kepala kan. Pada saat itu saya tidak tahu apa arti kata taruh tangan di atas kepala. Tapi karena Bapak Lukman tuh taruh tangannya di atas kepala saya langsung berpikir, oh ternyata seperti ini ya berdoanya orang Kristen, dengan taruh tangan di atas kepala, tumpangkan tangan di atas kepala. Sudah, lalu Bapak Lukman mengucapkan kalimat-kalimat kayak seperti doa pertobatan, seperti itu. Kalimat pertobatan itu yang di luar logika, saudara-saudara. Kan saya menangis kuat. Otomatis ketika orang menangis tuh tingkat konsentrasinya berkurang tuh. Dan saya termasuk orang yang seperti itu. Ketika saya habis menangis tuh saya pasti langsung pusing. Karena apa sih, saya paling tidak suka menangis. Saat itu yang di luar logika kita, logika saya terutama, itu saya ketika Bapak Lukman mengucapkan kalimat pertobatan ini, itu secara saya sadar, tapi entah kenapa lidah saya tuh berucap seakan saya tahu apa yang mau saya ucapkan. Bahkan sebelum Bapak Lukman selesai mengucapkan kalimat pertobatan ini, saya sudah mengucapkannya kembali seperti itu. Jadi kayak, wow, ini apa yang terjadi pada diri saya ini? Saat itu yang saya rasakan. Karena di GB ini ada bahasa roh kan, berbahasa roh, dan sebelumnya juga saya bilang sama Ren, saya pengen ke GBI, dan Ren juga cerita, GBI ini ada yang namanya bahasa roh. Jadi, Kakak Naomi ini di depan saya, dan Kakak Gigi di belakang, menopang saya dalam doa, dan dengan bahasa roh, saya tidak terlalu kaget kan, karena sudah dikasih tahu sama Rin. Dan saya tidak terlalu fokus ke sana, tidak terlalu fokus. Lalu, tapi yang anehnya, ada di mana Kak Hagi mengucap, cabut ras Muhammad dari belakang tuh. Cabut ras Muhammad, cabut ras Muhammad. Itu hati saya seperti tertusuk, tertikam pisau kaduri, Kak. Jarum itu sakit. Jadi saya mau mati, saya bilang sakit, Pak, sakit, Kak, sakit gitu kan. Makin kenceng kan, cabut ras Muhammad kayak gitu. Makin kenceng lagi, makin sakit. Saya bilang kan, ini kenapa kan? Lalu sudah selesai amin, Kak Hagi bilang, Mbak ini harus namanya doa pelepasan gitu kan. Doa pelepasan itu bermaksud untuk melepaskan seperti dendam-dendam atau kuasa-kuasa kegelapan yang dahulu, atau seperti apa itu, entahlah. Saya bilang, oh ya sudah, saya ikuti saja. Kak, saya bilang, ya sudah Kak gitu.
Lalu kakak Gim minta nomor saya dan kami janjian untuk hari Sabtu. Itu doa pelepasan. Saya pulang, lalu tibalah, singkat cerita, tibalah hari Sabtu. Di situ saya bilang kan sama hati saya kayak, kakak Gi jangan ngubungin kayak gitu kan. Nah, karena saya nggak punya uang saat itu. Dan yang saya tahu orang Kristen itu ke gereja tuh bawa uang kan, kayak uang persembahan gitu kan. Sudah saya pahami sekarang, uang persembahan. Terus saya bilang jangan hubungin dulu Ki gitu kan, malu gitu kan karena nggak ada uang. Karena sekali lagi saya cuma kuliah, saya tidak kerja kan. Terus habis itu benar kakaknya nggak hubungin saya. Tibalah hari dimana saya punya uang itu hari Selasa sekitar 15.000. Saya langsung hubungi kakak lagi, saya bilang shalom kak gitu kan. Saya mempertanyakan tentang doa apa sih namanya pelepasan ini sendiri. Lalu kakak lagi bilang, Mbak katanya, mohon maaf kata dia, saya lupa kasih tahu Mbak kata dia. Bapak Lukman yang doakan Mbak saat itu positif COVID-19. Saya kaget saudara-saudara jadi-jadinya tuh. Saya langsung berpikir kayak, ini sebenarnya Tuhan Yesus, Tuhan yang saya terima nih beneran Tuhan apa bukan gitu kan. Saya baru saja loh menerima Tuhan. Kenapa Tuhan berikan cobaan saya yang begitu berat, bukan main-main, COVID-19. Positif pula, dan saya bersentuhan langsung dengan Bapak Lukman, walaupun dengan protokol kesehatan yang kita pakai, kita tetap pakai face shield saat itu, tetap pakai masker gitu kan. Cuma kan posisinya Bapak Lukman memegang kepala atas kepala saya kan. Mana saya punya anak kecil kan. Saya takut kan. Saya langsung kayak berpikir, ini benar nggak sih Tuhan Yesus beneran Tuhan yang sebenarnya, apa saya salah kayak gitu kan. Lalu langsung saya turun ke bawah. Habis maghrib nih, posisinya habis maghrib. Karena setiap habis maghrib kita ngaji kan, saya turun ke bawah. Saya bilang sama orang tua saya habis bersentuhan langsung dengan seseorang yang positif COVID. Terus karena papa saya itu nggak percaya sama yang namanya COVID, dan papa saya bilang, terus lu mau di swab gitu kan, lu mau dites, lu mau kita semua masuk Wisma Atlet. Sekarang tuh walaupun negatif itu dibilang positif kata dia. Udah lu jemur aja di matahari pagi-pagi, jemur. Ya, saya nggak dikasih izin untuk tes. Terus saya naik, saya bilang sama Rin, dan posisinya Rin juga kan bukan tidak bekerja, pekerjaan itu lagi terguncang kan, lagi ada gangguan, dan bingung gitu kan, saya bisa tes COVID dengan cara apa ini. Kak Agi bilang kan saat itu cuma 150.000 aja mbak, kata dia gitu. Iya 150.000 aja, dan puji Tuhan Kak Agi negatif gitu kan pas saat itu. Lalu saya tantang Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya gitu kan, kalau Tuhan akan kasih jalan untuk saya tes COVID. Lalu tidak lama kemudian sekretariat GBI ini kirim Google Form. Jadi apa namanya peraturan teknis ketika mau beribadah di GBI ini kita harus mengisi Google Form kan. Lalu saya isi dengan keyakinan saya Tuhan akan beri jalan saya untuk tes COVID sebelum saya masuk ke dalam gereja hari Minggu ini. Saya isi, saya pilih jam ibadah sama di jam 10. Saya isi, tetapi tiba saatnya hari Minggu, ternyata saya belum tes COVID kan. Lalu pagi-pagi saya hubungin pihak sekretariatnya, pihak GBI-nya ini. Saya bilang coret nama saya bilang saya minta maaf tidak dapat mengikuti ibadah hari ini. Ditanya kenapa mbak? Karena saya bersentuhan langsung saat itu sama Bapak Lukman di ruang sekretariat pak, saya bilang. Saya belum tes COVID. Dan walaupun saya tidak tes, saya juga harus isolasi mandiri kan selama 2 minggu lamanya. Lalu maksud dalam arti kata saya minta izin ini, saya mau nama saya dicoret gitu kan. Sayang kan bangkunya kosong, lebih baik untuk orang lain saja kan. Sudah, oh ya sudah mbak, tidak apa-apa. Seperti itu. Lalu tidak lama kemudian, 5 menit kemudian sekretariat GBI-nya ini telepon saya. Dia bilang, Mbak bisa nggak datang ke gereja? Nanti jam 11, kata dia gitu. Soalnya ada tes COVID internal
gratis untuk gereja, kata dia gitu, dari gereja, internal gereja. Bisa nggak Mbak? Terus saya langsung kaget kan. Kok bisa Pak gitu kan. Wow, tuh saudara-saudara, kuasa Tuhan Yesus tuh. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya diizinkan sama Tuhan untuk tes COVID. Tuhan tunjukkan mukjizatnya ke saya. Tuhan tunjukkan kebaikannya Tuhan ke saya. Saya datang, itu jadi posisinya saya parkir motor itu di parkiran atas kan, dekat gereja. Jadi saya datang, dan ada satu hal kejadian yang aneh lagi. Itu di mana pas saya datang, itu saya berada di tengah-tengah, dan Bapak Sekretariat GB-nya ini baru keluar dari gereja, dan tim medisnya ini baru keluar dari ruang sekretariat. Jadi istilahnya, jika saya terlambat 5 menit saja, itu tidak bisa tes COVID. Tetapi Tuhan sudah atur waktu, dan Tuhan sudah berencana untuk saya tes COVID, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kami dipertemukan dalam satu waktu yang sama. Akhirnya kata sekretariat GB-nya ini, Mbak, ini satu lagi gitu kan. Sudah saya masuk, saya tes, itu ada beberapa pendeta di sana, dan ada kakak G juga kan, ada sekretariat GB-nya juga. Jadi sebelum tes kami berdoa, mudah-mudahan negatif. Saya di swab pertama kalinya kan lewat hidung, dan itu cuma tunggu hasil 5 menit kan. Terus sudah kelihatan hasilnya, dan puji Tuhan, saya negatif, kayak gitu. Lalu dia bilang, pendeta bilang, sudah masuk, ikut ibadah, sudah mulai ibadah dari tadi. Sudah saya masuk beribadah. Dari kejadian itu, saya mengalami beberapa kuasa Tuhan. Ada cerita di mana saya ingin cari buku kuliah saya saat itu. Jadi ada toko buku bekas kan di depan terminal Pinang Ranti itu, tapi udah digusur kan. Udah digusur, dan saya cari tahu kan nomor teleponnya, dan masih ada tuh di banner. Saya telepon, dan beliau kirimkan lokasi rumahnya. Ternyata dia pindah ke rumahnya kan, semua bukunya pindah ke rumahnya, dikirimkan lokasinya. Lalu saya cari lewat Google Map, karena saya nggak punya paket data, saya pakai wifi di rumah. Saya cari lewat Google Map, saya tahu daerah itu, saya tahu, dan oh ternyata belok sini gitu kan. Saya tahu, betul saya tahu. Lalu saya jalan. Ketika sampai di lapangan, itu banyak banget gang kan, dan saya sudah keliling-keliling, saya udah tanya sana sini, nggak ada yang tahu kan. Mana saya juga nggak ada paket data, saya nggak bisa telepon kan. Terus saya juga nggak bisa beli pulsa kan saat itu. Terus saya lupa, saya punya Tuhan sekarang. Saya berdoa, saya tantang Tuhan saat itu. Doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana rumah toko buku ini Tuhan. Dengan segenap hati, percaya. Amin. Selesai. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan. Lalu saya gas motor saya beberapa meter ke depan. Terus saya tanya sama satu orang, dan orang itu tahu. Dia bilang, oh toko buku ini ya, kata dia gitu. Ini Mbak, belok sana, belok sini, kata dia gitu. Dan saya ikutin arahannya, dan puji Tuhan saya ketemu. Terus saya langsung kayak, wow, Tuhan Yesus itu benar-benar kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Itu saya seperti anak kecil, saya seperti takjub, kayak sungguh luar biasa saat itu kan. Sudah, saya senang setengah mati, bukan main. Dan sama seperti halnya. Jadi pertama kali saya baru mengenal Tuhan Yesus kan, ya masih berapi-api, kayak gitu kan. Lalu, wow, menarik sekali ya kesaksian dari seorang murtadin ini. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan biarlah ibu ini semakin kuat, semakin dikokohkan kepada Tuhan Yesus. Dan semoga ibu ini menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, bagi kita juga yang sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus pergi untuk memberitakan kebenaran itu, keselamatan itu bagi semua orang. Melalui kesaksian kita, melalui hidup kita. Ya, karena kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Itulah tujuan Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa, tetapi hanya melalui cara Allah. Itulah melalui Yesus Kristus. Ya, Allah sendiri bisa menjadi apa saja, tapi manusia tidak bisa menjadi apa saja. Hanya Allah lah yang bisa berkuasa atas dunia ini dan juga diri kita manusia. Allah bisa jadi manusia? Bisa. Ya kan, karena dia Allah yang menciptakan. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, banyak orang berkata bahwa Yesus itu hanya Tuhan. Yesus itu hanya dia seorang manusia, dia bukan Tuhan. Dia hanya nabi. Tapi kalau bukan dia Tuhan, kenapa Yesus yang dikatakan Isa Al-Masih, dia menjadi hakim, menghakimi orang hidup dan yang mati. Di akhirat, Yesus adalah yang menjadi hakim, yang menghakimi kita manusia yang mati dan juga yang hidup. Ya, Yesus itu yang berkata. Dan menarik adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, Tuhan Yesus sendiri sudah menyediakan tempat di surga untuk kita yang percaya dan yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka dari itu, marilah kita bersandar kepada Tuhan dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.